Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Marilah kita hening sejenak. Tarik nafas perlahan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan sadari, Tuhan sungguh hadir sekarang, di sini, di dalam hidup kita yang nyata, dengan segala sibuk, lelah, dan harapannya. Kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari Sabtu Pekan Paskah 4 ini, 2 Mei 2026, dengan Injil Yohanes 14, 7-14 sebagai cahaya utama, ditemani Kisah Para Rasul dan Mazmur 98. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Bapa yang Maha Suci, melalui putramu, aku dapat memandang wajah-Mu. Bukalah mata batinku, agar aku mampu mengenali kehadiran-Mu yang meresap dalam setiap ciptaan dan dalam diri setiap saudaraku. Amin. Dalam Injil, Yesus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Di situ, Yesus bukan hanya memberi ajaran, melainkan memperlihatkan siapa Allah itu. Allah yang dekat, yang mengasihi, yang bisa disentuh dalam hidup Yesus sendiri. Maka, iman kita bukan pertama-tama soal mengerti banyak hal, melainkan berani tinggal bersama pribadi Yesus sampai kita belajar melihat wajah Bapa dalam wajah Putra. Dan lihatlah juga para rasul dalam Kisah Para Rasul. Ketika banyak orang non-Yahudi mendengarkan pewartaan, mereka bersukacita dan memuliakan sabda Tuhan. Tetapi ketika timbul penolakan dan iri hati, para rasul tidak tenggelam dalam kemarahan. Mereka tetap melangkah, bahkan berkata bahwa mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain karena keselamatan itu hendak dibagikan seluas-luasnya. Ada kebebasan batin di sana, ada keberanian, ada kegigihan misi. Injil memang selalu menuntun kita keluar dari diri sendiri. Mazmur 98 menambah nada sukacita. Tuhan telah menyatakan keselamatannya, dan segala ujung bumi melihat kemenangan Allah kita. Ini bukan sukacita yang naif, bukan juga optimisme kosong. Ini sukacita yang lahir dari keyakinan bahwa Allah sedang bekerja, bahkan ketika jalan hidup tidak selalu mudah. Maka hari ini kita diajak percaya, karya Tuhan tidak berhenti pada satu kelompok, satu tempat, atau satu cara. Kasih-Nya selalu mencari jalan untuk menjangkau semua orang. Saudara-saudari, disinilah kita masuk ke renungan utama. Yesus mengajar kita bahwa mengenal Dia berarti mengenal Bapa, dan percaya kepada Dia berarti masuk ke dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Ketika Filipus berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami," sebetulnya banyak dari kita juga membawa kerinduan yang sama. Kita ingin bukti yang jelas, tanda yang pasti, jawaban yang langsung. Namun Yesus mengajar kita melihat lebih dalam. Bapa sudah dinyatakan dalam hidup Yesus,
dalam belas kasih-Nya, dalam sabdanya, dalam perhatiannya kepada yang kecil, dalam salib dan kebangkitannya. Maka iman Kristiani bukan seperti mencari informasi, melainkan seperti memasuki relasi. Kita belajar mengenal Allah bukan hanya dari teori, tetapi dari perjumpaan. Dan perjumpaan itu menuntut hati yang mau percaya. Di sini penting sekali saudara-saudari, karena seringkali kita ingin Allah menjadi sesuai dengan bayangan kita. Kita ingin Dia menjawab dengan cara kita, pada waktu kita, menurut logika kita. Padahal Yesus mengajar kita, lihatlah aku, dengarkan aku, ikuti aku, disitulah Bapa dikenal. Ada juga satu kalimat yang sangat menguatkan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini bukan kesombongan rohani. Ini janji bahwa kasih Allah selalu berbuah lebih jauh daripada yang kita sangka. Karya Yesus tidak berhenti pada dirinya. Karya itu mengalir dalam gereja, dalam umat beriman, dalam pelayanan kecil yang dikerjakan dengan iman. Kadang kita merasa sangat kecil, tetapi di tangan Tuhan, yang kecil itu menjadi saluran rahmat. Nah, kalau kita masuk lewat jendela pertama, jendela Ignasian, kita bertanya, bagaimana menata batin supaya sungguh mengenal Tuhan? Santo Ignatius mengajar kita untuk membedakan roh, menimbang gerakan batin, dan memilih yang lebih besar bagi kemuliaan Allah Maha Kudus. Artinya, tidak semua yang menyenangkan batin langsung baik. Tidak semua yang sulit langsung salah. Kita perlu keheningan untuk melihat gerakan hati, mana yang menuntun pada damai, iman, harapan, dan kasih, mana yang justru menutup kita pada Allah. Dalam Injil hari ini, Filipus seperti mewakili hati yang masih mencari kepastian. Itu manusiawi. Tetapi Yesus menuntunnya dari rasa ingin tahu menuju iman yang matang. Disinilah penataan batin menjadi penting. Kita diajak bertanya, apakah selama ini saya mencari Tuhan untuk menguatkan rencana saya? Atau saya sungguh membiarkan Tuhan menata rencana saya? Apakah saya sedang mengikuti sabdanya? Atau hanya memilih bagian yang nyaman bagi saya? Ini pertanyaan Ignasian yang sangat jujur. Jendela kedua adalah jendela Fransiskan. Santo Fransiskus Assisi mengajak kita memandang dunia sebagai rumah bersama dan setiap orang sebagai saudara. Jika kita sungguh mengenal Bapa dalam Yesus, maka relasi kita dengan sesama dan ciptaan tidak bisa lagi sempit. Dalam Kisah Para Rasul, sabda Tuhan justru meluas kepada bangsa-bangsa lain. Itu sangat Fransiskan. Gereja bukan klub tertutup, melainkan keluarga yang terbuka, yang mau memeluk perbedaan, yang hidup dalam damai, kesederhanaan, dan persaudaraan. Saudara-saudari, kita hidup di dunia yang mudah membelah. Kelompokku, pendapatku, sukunya, agamaku, seleraku. Tetapi Injil memanggil kita jauh lebih luas. Jika kita melihat Bapa dalam Yesus, maka kita juga belajar melihat martabat Allah dalam diri setiap orang, bahkan dalam mereka yang berbeda, yang menyulitkan, yang tidak sejalan. Pertobatan ekologis pun lahir dari sini,
Kalau dunia adalah rumah bersama, kita tidak bisa serakah terhadapnya. Kita dipanggil hidup sederhana, bersyukur, dan menjaga apa yang Tuhan percayakan. Jendela ketiga adalah jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus yang berkata bahwa kita mengenal Bapa dalam dirinya adalah Yesus yang juga masih dahaga akan kasih. Aku haus, itulah suara salib yang mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak jauh dari luka manusia. Ia haus akan cinta, haus akan jiwa-jiwa, haus akan kesediaan kita menjawab kasih-Nya dengan kasih. Maka pelayanan kepada yang termiskin dari yang miskin bukanlah kegiatan sampingan. Itu adalah cara kita memuaskan dahaga Yesus hari ini. Saya teringat sebuah kisah sederhana. Cermin yang jujur. Di sebuah bangsal rumah sakit, seorang pasien bertanya pada perawat yang sedang membersihkan lukanya dengan telaten, "Suster, apakah Tuhan itu ada? Kenapa saya sakit begini kalau Dia sayang-sayang?" Suster itu berhenti sejenak, menatap mata si pasien, lalu tersenyum sangat tulus. "Saya tidak tahu kenapa Bapak sakit, tapi setiap kali saya melihat rekan-rekan saya bekerja tanpa lelah menjaga Bapak, saya merasa sedang melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Tapi saya ingin melihat wajahnya," gumam si pasien. Suster itu memberikan sebuah cermin kecil. "Coba lihat di situ. Di balik rasa sakitmu masih ada semangat untuk bertanya dan mencarinya. Tuhan ada di dalam caramu bertahan dan dalam cara kita saling peduli malam ini." Mari kita refleksikan diri kita dengan bantuan kisah ini. Jika orang lain melihat cara kita bekerja dan melayani hari ini, mampukah mereka merasakan kehadiran wajah Tuhan di balik tindakan kita? Dan disitulah Tuhan dimuliakan. Dari 3 jendela ini kita belajar menata hati, merawat relasi, dan menjawab dahaga kasih. Lalu, apa pertanyaan reflektifnya? Pertama, dari jendela Ignasian, gerakan batin mana yang paling sering menguasai saya akhir-akhir ini? Damai, takut, iri hati, marah, atau syukur? Kedua, dari jendela Fransiskan, siapa saudara atau ciptaan yang selama ini saya perlakukan seperti hal yang biasa saja, padahal dia membutuhkan penghormatan dan kepedulian saya? Ketiga, dari jendela I Thirst, di mana saya bisa menghadirkan kasih Kristus secara nyata hari ini, meski hanya lewat satu tindakan kecil. Mari kita pendalam lagi. Jika kita melihat kisah para rasul, para murid tidak berhenti saat ditolak. Mereka tahu misi Allah lebih besar daripada penolakan manusia. Jika kita mendengar Mazmur 98, kita diingatkan bahwa sukacita lahir dari keselamatan Tuhan, bukan dari kemenangan ego. Dan jika kita mendengar Yesus dalam Yohanes 14, kita diajak menyadari bahwa jalan menuju Bapa adalah jalan hidup bersama Kristus. Melihat, percaya, melakukan, dan berdoa dalam nama-Nya. Disinilah langkah konkret itu perlu sederhana, tetapi sungguh. Hari ini, pilih satu keputusan kecil. Mungkin menahan satu komentar yang menyakiti. Mungkin mendoakan orang yang selama ini sulit Anda terima. Mungkin mengurangi pemborosan dan lebih menghargai ciptaan. Mungkin mengunjungi, menelepon, atau mendengarkan seseorang yang sedang kesepian. Mungkin juga meluangkan 5 menit hening sebelum tidur untuk memeriksa gerakan hati di hadapan Tuhan. Yang penting bukan banyaknya, melainkan kesungguhannya. Saudara-saudari terkasih,
Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Ini bukan cek kosong untuk keinginan egois. Ini undangan agar doa kita selaras dengan hati Bapa. Maka, marilah kita mohon, supaya kita makin mengenal Yesus, makin mencintai sesama, makin menghormati ciptaan, dan makin siap melayani mereka yang haus kasih. Marilah kita tutup dengan doa penyerahan. Tuhan Yesus, ajarilah kami melihat Bapa dalam diri-Mu. Tata batin kami seperti Santo Ignatius, agar kami dapat membedakan yang baik dan memilih yang lebih besar bagi kemuliaan-Mu. Bentuklah hati kami seperti Santo Fransiskus, agar kami hidup sebagai saudara dan saudari, sederhana, damai, dan setia menjaga rumah bersama ini. Dan nyalakanlah dalam diri kami kasih Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami berani menjawab dahaga-Mu dengan melayani Engkau dalam diri saudara-saudari kami yang paling kecil. Amin.